Keputusan Denis Caryesta menjalani program bayi tabung tanpa suami memicu perdebatan publik tentang legalitas dan norma di Indonesia. Melalui unggahan Instagramnya, Denis mengumumkan rencana menjalani in vitro fertilization atau IVF secara terbuka kepada pengikutnya. Dalam pernyataannya, Denis mengaku telah memeriksakan kondisi reproduksinya kepada Dr. Dario Turk dan merasa sangat sehat. "Gue mau bikin bayi tabung, telur gue banyak dan siap. Gue udah cek semuanya aman," ujar Denis dalam video yang diunggah pada Jumat, 20 Februari 2026. Denis menambahkan bahwa dirinya tidak ingin menikah tanpa cinta meski usianya hampir 25 tahun. Dia juga mengungkapkan tengah mencari pendonor sperma dengan kriteria mata biru, tinggi minimal 190 cm, dan rambut blonde. "Gue nggak akan nikah tanpa cinta, jadi gue mutusin single aja. Gue mau Jaden punya adik sebelum gue menua," ucapnya. Pernyataan tersebut langsung menuai beragam komentar warganet yang mempertanyakan aspek agama dan hukum di Indonesia. "Denis, jangan terlalu menantang Tuhan. Jika ingin punya anak lagi, menikahlah dan cari pasangan," tulis seorang warganet. "Hamil di luar nikah saja sudah salah, sekarang mau bayi tabung, apa tidak sama saja?" kata komentar lain. Ada pula yang mempertanyakan aspek administrasi negara seperti pencantuman nasab anak di kartu keluarga. Perdebatan ini mengarah pada pertanyaan mendasar mengenai legalitas bayi tabung bagi perempuan lajang di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, teknologi reproduksi berbantu hanya diperbolehkan bagi pasangan suami istri sah. Aturan tersebut menegaskan bahwa pembuahan harus menggunakan sperma dan sel telur dari pasangan suami istri bersangkutan. Hasil pembuahan wajib ditanamkan kembali ke rahim istri yang menjadi sumber sel telur tersebut. Klinik fertilitas di Indonesia juga mensyaratkan buku nikah serta KTP suami dan istri sebelum tindakan medis dilakukan. Tanpa dokumen tersebut, tenaga medis dan rumah sakit dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum berlaku. Regulasi ketat ini bertujuan menjamin kepastian hukum mengenai hak asuh, waris, dan identitas anak di masa depan. Denis sendiri saat ini membesarkan putranya, Jaden, sebagai single mom setelah hubungannya dengan JK berakhir. Pria berinisial JK yang bernama asli Yuan Wibowo sempat meminta tes DNA ketika Denis mengumumkan kehamilannya. Hubungan keduanya kandas meski sempat berencana menikah saat Denis sedang mengandung anak pertama mereka. Guys, gue mau bikin bayi tabung. Gue memutuskan untuk bikin bayi tabung. Gue udah cek semuanya telur gue itu. Ya guys ya, telur gue itu banyak ya guys ya. Dan udah ready siap bikin bayi tabung ya guys ya. Gue habis cek dari dokter Dario ya guys ya. Ginekolog, mantap ya guys ya. Nah, ini ya guys ya. Jadi gue memutuskan gue itu nggak akan menikah tanpa cinta ya guys ya. Dan gue itu udah mau 35. Sebelum 35 gue memutuskan untuk bayi tabung. Dan gue sekarang lagi mencari sperm donor ya guys ya. Oke? Tuh. Ya, tapi gue maunya matanya biru, tingginya minimal 190, rambutnya blond gitu guys ya. Jadi kalau ada info-info kayak gitu, info gue ya guys ya. Gue udah cek kok, semuanya ini gue aman dan gue sehat banget ya rahim gue. Oke? Ya, itu guys ya. Karena gue gak akan nikah tanpa cinta. Gue gak akan menikah kalau jadi beban. Oke? Dan gue mau single aja. Single mom bakal bahagia. Dan gue mau jadi punya adik sebelum gue menua. Coba. Oke, gue jelasin ya. Kenapa gue memutuskan untuk bayi tabung. Guys, jadi gini. Pertama, gue gak mau nikah sama orang yang gue gak cinta. Yang deketin mah banyak, tapi gue gak mau. Gue sampai saat ini gue masih gak mau nikah. Ya guys ya. Dan yang kedua, gue tidak mau berhubungan dengan lelaki yang gue gak cinta lagi. Bisa aja gue punya anak. Ya kan, gue tinggal hubungan. Contohnya kayak misalkan jinah apa segala macem. Itu amit-amit ya guys ya sekarang ya guys ya. Gue belajar dari pengalaman gue. Gue dulu berdosa kayak gitu, berhubungan gitu ya guys ya. Itu pelajaran terburuk ya guys ya. Gue digebukin pas bunting, ya kan. Tersiksa mental, batin, ya kan. Mau makan aja susah. Terus udah gitu, itu yang kedua. Jadi yang ketiga, gue itu udah mau umur 35. Ya guys ya. Dan kemungkinan untuk hamil di atas 35 tahun itu kecil. Ya jadi harus sekarang. Mumpung gue masih 34, jadi gue mau bikin sekarang. Terus gitu keputusan yang terakhir. Karena gue merasa
Jaden itu sendiri. Terus dia kalau misalnya ketemu teman anak-anak lain tuh happy banget sampai kamu pulang. Gue merasa Jaden sendirian, dan gue juga merasa hidup gue bakal komplit kalau gue punya anak cewek sama cowok, dan gue bakal lebih bahagia jauh. Itu keputusan gue. Gue bisa aja kok punya anak lagi. Kalau misalnya gue mau zina apa segala macam, bikin dosa, ngapain dosa-dosain gue aja. Mendingan gue bayi tabung. Bener kan? Gimana menurut kalian? Ngerti nggak maksudnya? Gue nggak mau mengulang dosa dan kesalahan yang sama lagi di masa lalu. Kalau misalnya gue bayi tabung kan, beli donor sperm itu kan, gue nggak kenal, nggak usah tahu bapaknya siapa, gue nggak mau berhubungan, nggak tahu juga kan. Namanya juga donor, gitu. Jadi kita nggak tahu juga siapa gitu donornya, dan kita nggak berhubungan gitu. Itu lebih bagus kan, gue lebih fokus untuk kerja, fokus untuk anak-anak gue, dan fokus untuk keluarga. Dan yang paling penting, kita harus mampu. Betul. Kalau dulu gue kismin gue nggak mampu, sekarang gue mampu, gue mau punya anak lagi, gitu. Gue gak mau nanti keburu tua umur 50, gue ngerasa gue kenapa dulu gak mau punya anaknya cuma satu. Gak mau. Mendingan sekarang waktunya yang tepat. Sebelum gue 35. Lu tanya semua orang, di atas umur 35 100 tuh udah berkurang. Gue gak mau bikin langsung karena gue gak mau digilir. Gue gak mau ewong sana ewong sini ya guys ya. Gue gak mau ya guys ya. Gue udah belajar dari kesalahannya guys ya. Gue tidak mau hamil di luar nikah, tapi gue mau cari, makanya gue mau cari sperm donor ya guys ya. Nah buat kalian ya, tolong share video ini ke kemanapun, ke Facebook, ke TikTok, ke IG, semuanya share ya guys ya. Gue mencari donor yang tinggi minimal 180, matanya biru, rambutnya pirang, ya matanya ibu biru, kalau nggak abu-abu nggak apa-apa ya guys ya. Biru, tapi kok biru kayak anjing husky ya guys ya. Ini aja biru kehijauan gitu ya guys ya, itu nggak apa-apa. Terus rambutnya itu pirang-pirang gitu ya guys ya. Jadi anaknya gue mau bule. Nah nanti gue bayar nggak apa-apa, tapi gue nggak mau nggak mau hubungan gitu, jijik banget ya guys ya. Pokoknya jijik ya, pokoknya nggak mau berhubungan ya guys ya, sentuhan nggak mau. Gue cuma mau beli aja gitu guys ya, donor gitu guys ya. Kalau yang ada kasih tau gue ya guys ya, yang ada kualifikasinya ya guys ya. Terus harus IQ-nya itu harus pinter ya guys ya, jangan yang IQ jongkok nggak bisa lolos ya. Terus gue butuh hasil tes darah sama hasil tes spermnya ya guys ya, oke? Nanti di freezing ya, bukan freezing di kulkas ya, di freezing di ada tuh gimana tuh namanya, itu freezing gitu lah guys ya. Pokoknya gue nggak tahu apa di luar negeri apa gitu namanya ya, gitu. Kalau ada yang punya teman atau kenalan yang tingginya 180, matanya biru atau hijau, terus gitu rambutnya bule, kasih tau gue ya guys ya, mau di donor ya, oke? Gue kasih 100 juta.